Era globalisasi ini menimbulkan banyak perubahan bagi masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah perubahan akan kebutuhan terhadap teknologi yang semakin meningkat. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan adanya gadget dan internet, sehingga dalam hal ini perubahan teknologi tersebut tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga membawa dampak negatif. Salah satunya seperti kegiatan di dunia maya, seperti penghinaan di dunia maya, atau yang biasa disebut dengan cyberbullying. Di sini saya Nirina Puspitasari dengan NIM 2050 10 100 111151 dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya akan menjelaskan terkait cyberbullying dalam hukum Indonesia dan sanksi bagi pelaku cyberbullying. Banyak kasus cyberbullying yang telah terjadi seperti kasus-kasus berikut ini, di mana salah satu kerusakan berat akibat tindak pidana cyberbullying yakni korban dapat mengalami tekanan secara psikis dan dapat berpotensi bunuh diri. Dalam setahun, ada sekitar 4.500 anak yang mengakhiri nyawanya sendiri akibat dari adanya cyberbullying. Awalnya, cyberbullying hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama-kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek tersebut. Baik, langsung saja ke topik pembahasan. Sebelum masuk ke cyberbullying, kita harus mengetahui apa itu bullying. Bullying merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang diwujudkan dengan perlakuan secara tidak sopan dan penggunaan kekerasan atau paksaan untuk mempengaruhi orang lain yang dilakukan secara berulang atau berpotensi untuk terulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan atau kekuasaan. Perilaku ini dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik atau pemaksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Cyberbullying adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari bullying yang selama ini terjadi. Cyberbullying berbentuk kejahatan secara verbal. Willard dalam bukunya Novan Ardiwiani yang berjudul Save Our Children from School Bullying menyebutkan macam-macam jenis cyberbullying, yaitu flaming, harassment, pencemaran nama baik, peniruan, tipu daya, exclusion, dan cyberstalking. Pengaturan terkait cyberbullying pada mulanya diatur dalam pasal 310 KUH Pidana yang terdiri dari 3 ayat, di mana pada ayat 1 pasal 310 membahas terkait menista dengan lisan, kemudian ayat 2 membahas terkait menista dengan surat. Adapun perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan menurut pasal 310 KUHP adalah yang pertama ada dengan sengaja, kedua menyerang kehormatan atau nama baik, ketiga menuduh melakukan suatu perbuatan, dan yang keempat menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan atau menista dengan lisan, maka perbuatan itu tergolong dalam pasal 310 ayat 1 KUH Pidana. Namun apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan, maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum pasal 310 ayat 2 KUH Pidana. Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Selain itu, terdapat pengaturan terkait cyberbullying di luar KUH Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE. Pengaturan terkait cyberbullying di Undang-Undang ITE terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian terdapat di dalam pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.
Dalam rumusan pasal tersebut ditujukan kepada tindak pidana penghinaan yang mengacu pada KUH pidana. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan ringan. Kedua ketentuan tersebut harus merujuk kembali pada unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah serta pemerasan dan atau pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tersebut kemudian baru-baru ini dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ketentuan pidana pencemaran tersebut dimuat dalam bab 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penghinaan yang mengatur terkait pidana pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan, persangkaan palsu, serta pencemaran orang mati. Jika terkait cyberbullying, maka merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 433 yang terdiri 3 ayat, di mana ayat 1 berbunyi, setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ayat 2 berbunyi, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Dan ayat 3, perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Sehingga apabila merujuk pada pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi bagi pelaku cyberbullying itu melihat didasarkan pada perbuatan pelaku. Apabila orang tersebut melakukan pencemaran secara lisan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka akan dijerat dengan pasal 433 ayat 1, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Namun apabila perbuatan pencemaran tersebut menggunakan tulisan atau gambar, maka dapat dijerat dengan ketentuan pasal 433 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. So, itu tadi merupakan penjelasan pengaturan terkait cyberbullying dan sanksi bagi pelaku cyberbullying. Jadi jangan mudah terlena dengan adanya kemudahan dalam menggunakan teknologi pada era globalisasi ini. Seperti yang kita ketahui, kita selalu mendengar kalimat mulutmu harimaumu, tetapi kini berubah menjadi jarimu harimaumu. Arti dari ungkapan tersebut adalah apa yang dituliskan oleh jari kita melalui sosial media dapat menjadi sesuatu yang berbahaya untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. So, untuk menghindari kejadian-kejadian berbahaya tersebut, kita harus menjadi lebih bijak dalam bermedia sosial. Baik itu dalam memposting, misal jika mau memposting, dalam hal ini janganlah memposting hal-hal yang bersifat private, lalu selektif dalam mengomentari sesuatu isu, menghentikan penyebaran konten yang tidak pantas, dan hal lain yang akan kita bagikan di media sosial supaya tidak ada potensi timbulnya ujaran kebencian di media sosial. Baik, sekian penjelasan terkait cyberbullying. Jangan lupa untuk like, comment. Thank you.